Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai metode analisis kandungan alkohol dalam sediaan farmasi untuk kehalalan sediaan obat. Kelompok kami terdiri dari Rahma Aderiska, Hanik Makfiroh, Esti Rahmawati, Rachel Yohana Manihuruk, Tertiuri Kesihaan, dan Rizky Firmansyah. Saya Tertiuri Kesihaan dengan NIM 19334723. Saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1, yaitu produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat dengan PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alkohol. Alkohol merupakan salah satu bahan kimia yang umum digunakan sebagai pelarut, di antaranya pada parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan. Untuk mendukung pengembangan produk yang bermutu dan halal, perlu dilakukan analisa kandungan alkohol dalam produk tersebut, terutama produk-produk yang dikonsumsi oleh manusia seperti makanan dan obat-obatan. Selanjutnya saya Hanik Makfiroh, NPM 19334714. Metode deteksi untuk penentuan kandungan alkohol atau etanol itu bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu GC atau gas kromatografi dan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. GC atau gas kromatografi, analisis kadar alkohol atau etanol dapat dilakukan menggunakan GC yang dilengkapi dengan detektor Flamme Ionization FID dan software yang terintegrasi dengan komputer. Suhu detektor FID diatur 150 derajat Celcius dan suhu injection port diatur 250 derajat Celcius. Helium digunakan sebagai gas pembawa dan digunakan dengan flow rate 3 derajat Celcius per menit. Kolom kapiler yang digunakan adalah SGEIDBP20 30M dan diameter 0,25 mm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya Rahel Manihuruk dengan NIM 19334705 akan melanjutkan presentasi. Pada produk makanan, batas penerimaan residu etanol yang ditetapkan adalah berbeda untuk berbagai negara dan organisasi. Secara umum, residu etanol sebesar 0,5% diperbolehkan dalam produk makanan. Islamic Food and Nutrition Council of America menetapkan kadar alkohol yang diperbolehkan sebesar 0,1%. HPCL. Sampel dianalisa menggunakan HPCL dengan RID 10A Reactive Index Detector dan SIL20A Autosampler. Kolom yang digunakan yaitu YMC TREA 78 ukuran 150 mm dikali 4,6 mm dengan ukuran partikel 5. Fase gerak yang digunakan berupa air dan metanol dengan perbandingan 70% banding 30% difiltrat menggunakan membran selulose nitrate ukuran pori 0,45 dan polipropilen backsheet ukuran pori 0,5. Saya Rahma Aderiska. Di sini saya akan melanjutkan sampel yang dianalisa dengan menggunakan HPLC, yaitu dengan waktu analisa tiap sampel selama 10 menit dengan suhu kolom oven 40 derajat Celcius, lalu laju air 1 ml per menit, volume injeksi 10 ml. Selanjutnya dilakukan pengolahan data hasil analisa dengan menggunakan software lab solution. Semua sampel yang telah dianalisa menggunakan HPLC memiliki profil kromatogram yang sama. Peak etanol muncul pada menit ke-2,5. Di sini terdapat gambar kurva kromatogram HPLC standar etanol konsentrasi 1-40% volume, di mana semua sampel yang telah dianalisa menggunakan HPLC memiliki profil kromatogram yang sama, dan terdapat peak etanol yang muncul pada menit ke-2,5.
Selanjutnya ada validasi hasil. Yang pertama, sampel standar etanol dengan serial konsentrasi 1% volume, 10% volume, 20% volume, 30% volume, dan 40% volume diperoleh oleh kurva analitik. Selanjutnya, kurva standar etanol menunjukkan korelasi linear dengan regresi atau R2 0,996 dan persamaan Y sama dengan 0,383X ditambah 0,028. Persamaan kurva standar yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung konsentrasi etanol yang terkandung di dalam sampel obat batuk. Selanjutnya, saya Esti Rahmawati dengan NPM 19334718. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, di mana seperti yang sudah dijelaskan terlebih dahulu, dari data HPLC, sampel standar etanol konsentrasi 1% sampai 40%, kemudian diplotkan dalam software lab solution, kemudian akan diperoleh kurva analitik yang ditampilkan pada slide ini. Nah, kurva analitik etanol menunjukkan korelasi linear dengan nilai regresi R⁻2 sama dengan 0,996 dengan persamaan Y sama dengan 0,383X plus 0,028. Selanjutnya terdapat gambar kromatogram HPLC sampel obat batuk, di mana pada kurva kromatogram HPLC tersebut menunjukkan pada menit ke-2,5 muncul peak etanol. Dari persamaan yang diperoleh dari kurva analitik digunakan untuk menghitung konsentrasi etanol yang terkandung dalam sampel obat batuk, di mana perhitungannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Rizky Firmansyah, NPM 18334778, akan menjelaskan slide 14 dan 15 ini, yaitu hasil perhitungan menunjukkan bahwa sampel obat batuk jenis XXX memiliki kandungan etanol sebesar 7,339%. Obat batuk jenis XXX dapat diragukan kehalalannya karena terdapat kandungan etanol sebesar 7,339%. Meskipun konsentrasi etanol kurang dari 13%, penggunaannya dalam obat batuk yang berfungsi sebagai pelarut pada umumnya berasal dari etanol dengan kadar 95% yang diperoleh dari proses distilasi hasil fermentasi. Untuk kesimpulan dari PPT ini, yaitu produk obat dan eksipien yang digunakan harus bebas dari kandungan alkohol atau etanol yang harus dipastikan dengan suatu metode deteksi karena terkait dengan status halal sediaan obat. Metode deteksi yang dapat digunakan yaitu metode gas kromatografi atau high performance liquid chromatography untuk mendeteksi residu etanol. Kromatografi cair merupakan metode yang efisien untuk menganalisa kandungan etanol dalam sampel. Untuk selanjutnya, hasil analisa menggunakan metode HPLC diketahui bahwa sampel obat batuk jenis XXX diketahui memiliki kandungan etanol sebesar 7,339%. Oleh karena itu, metode ini tepat untuk menentukan halal dan haramnya suatu produk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.